Oke, assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di channel YouTube aku, Animanalifa. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang fungsi continue dan di sini kita akan masuk ke contoh yang kedua ya. Sini saya akan masuk ke contoh yang kedua, teman-teman. Contoh yang kedua di sini misalkan saya punya atau ini saya tulis diberikan aja ya. Diberikan sebuah fungsi f dari R positif ke R ya. Kemudian didefinisikan fx ini sama dengan 1/x, ingat ya. Karena x-nya itu adalah R positif, maka di sini x-nya lebih besar 0. Jadi x-nya tidak akan mungkin sama dengan 0, maka fungsi ini terdefinisi. Nah, kemudian di sini adalah buktikan bahwa f ini continue di R positif. Nah, kita melihat ya, di sini kita akan membuktikan bahwa f ini continue sepanjang si domainnya tadi. Nah, kita lihat lagi untuk definisi dari continue ini kan titik ya. Jadi kita akan ambil sebarang ya. Jadi di sini akan ambil sebarang ya, sebuah titik C di R positif. Nah, kita akan buktikan bahwa si F ini continue di C. Jadi akan ditunjukkan F ini continue di C elemen R positif. Berarti C-nya ini positif ya, real positif. Oke, sebelumnya kita akan melakukan sketsa ya, atau kita melakukan, saya akan menuliskan definisinya terlebih dahulu di sini ya. Definisi dari F dikatakan continue, berarti di sini kan ada untuk setiap, ya saya garis bawahi supaya ingat ya, untuk setiap epsilon lebih besar 0 ada delta lebih besar sama dengan 0, di mana ketika saya punya X min C, seperti ini ya, lebih kecil daripada delta, akibatnya apa? Fx dikurangi dengan Fc, ini lebih kecil daripada epsilon. Nah, di sini berarti kita lanjutkan lagi ya, oke. Maybe saya pakai orange saja. Jadi di sini ambil sebarang epsilon lebih besar daripada 0. Kemudian delta, nah ini yang harus kita cari, deltanya ini berapa gitu ya. Ini yang harus dicari. Nah, untuk mencarinya kita akan bergerak dari yang makanya dulu, dari yang akan dibuktikan. Jadi biar mudah untuk mencari deltanya itu seperti apa, seperti contoh yang sebelumnya ya teman-teman. Jadi di sini saya akan melakukan sketching ya. Kita di sini punya fx dikurangi dengan fc lebih kecil daripada epsilon. Fx-nya kita tahu 1/x ya, dikurangi dengan 1/c lebih kecil daripada si epsilonnya. Kita samakan penyebutnya teman-teman. Di sini c min x dibagi dengan cx ya, lebih kecil daripada si epsilon. Nah, ini kita pisah. Yang atas ini kan
mau dibolak-balik itu tetap sama karena masih dari harga mutlak ya. Jadi nilainya tetap sama, jadi bisa saya tulis X min C gini ya. Kemudian dibagi dengan 1 per ini saya pisah lagi aja ya. Seperti ini X. Nah, lebih kecil daripada si epsilon. Nah, ini kita tahu kan kalau yang part ini ya dari definisinya ini saya ini kan aja dulu. Oke, dari definisi kan bisa ini dia akan lebih kecil daripada si ini lebih kecil daripada si delta. Nah, kita harus tahu ini kita harus batasi si deltanya. Oke, lah C itu adalah bilangan real positif. Jadi bisa saya keluarkan angka mutlaknya sehingga bisa saya tulis seperti ini ya. X min C ya C kemudian X. Nah, di sini kita akan ambil dulu. Kita tentukan, kita batasi. Deltanya ini kalau bisa itu kecil kita ambilnya. Misalkan kita ambil deltanya di sini. Karena saya punya ada C, ya supaya nanti si epsilonnya tinggal epsilon saja, maka di sini saya munculkan di unsur C-nya. Jadi di sini C per 2 misalkan seperti itu. Saya punya delta sama dengan C per 2 gitu ya. Lalu kita punya berarti di sini berdasarkan definisi X min C lebih kecil daripada si delta. Berarti X min C ini lebih kecil daripada C per 2 gitu ya. Lalu kita pakai definisi dari harga mutlak. Berarti ini min C per 2 X min C. Kemudian ini adalah C per 2. Nah, ini saya tambahkan C-nya supaya tinggal X-nya saja ya. Kita manipulatif. Ini berarti jadi C per 2 kurang X. Kemudian di sini jadi 3 per 2C. Tapi ingat yang kita butuhkan itu adalah 1/per X gitu ya. Kita butuhkan adalah 1/per X, maka di sini akan saya rubah jadi 1/per X ya. Jadi ini akan dibalik ya teman-teman. Ini ada menjadi 2 per C. Yang sininya menjadi 2 per 3C. Nah, si harga mutlak X-nya ini berarti harus ngambil nilai yang maksimum. Karena C-nya yang positif, ya, C positif, sorry. Ya, maka di sini kita bisa tuliskan ini akan lebih kecil daripada si 2C. Oke, kita masuk ke sini dulu ya teman-teman. Kita lanjutkan di sini ya. Jadi ini yang akan jadi lebih besar ya teman-teman. Sorry, ini tuh maaf, C-nya di bawah, bukan di atas. Ya, jadi ini kan yang lebih besar. Jadi di sini kita akan tulis seperti ini. Nah, ini kita akan kembalikan lagi di sini ya. Nah, ini X min C-nya tadi itu apa? C per 2 kan. Oke. Kemudian di sini kita punya seperti C. Oke. Kemudian di sini kita punya 1 per X. Di sini kita punya si epsilonnya. Oke, maaf. Ini sorry. Jadi kita akan lihat ya. Kita masukkan lagi di sini. Jadi di sini kita punya X min C 1 per C X epsilon. Nah, ini saya tulis seperti ini. Ya.
Kemudian ini kita tahu, oke, ini kan lebih kecil daripada atau gini ya, saya tuliskan. Ini kita tuliskan, aduh, dari tadi salah-salah terus. Nah, lalu seperti apa teman-teman? Nah, kita lihat lagi kan, kita punya ini ya, seper X ini lebih kecil daripada C. Maka kalau misalkan di sini saya tuliskan seper X, ini lebih kecil daripada apa? Epsilon dikalikan dengan C dibagi dengan apa? X min C. Nah, kita tahu ini tadi adalah lebih kecil daripada si delta ya. Jadi epsilon dikalikan dengan C dibagi dengan deltanya di situ berarti ini 2/C kan, seperti ini. Jadi lebih kecil daripada epsilon C kuadrat per 2. Ya. Jadi ini kita sudah punya untuk si delta yang lainnya. Sehingga di sini kita akan tulis deltanya adalah minimum dari 2, C dan juga epsilon per 2 C kuadrat. Oke ya. Nah, kita gerak maju lagi gitu ya. Kita ngulangi lagi di sini X min C ya. Ini akan lebih kecil daripada si deltanya kita punya. Nah, kemudian yang perlu kita cari itu adalah Fx min Fc. Nah, ini dia akan lebih kecil daripada, bentar, belum lebih kecil ini. Nah, ini akan sama dengan, ya, sama dengan 1/X. Ini nggak saya tulis lagi ya, ini nanti kan sebenarnya dari sini balik lagi gitu ya, tapi ini nggak saya tulis. Nah, D-nya ini kan ada 2 ya, D-nya yang sini sama yang ini ya. Nanti, tapi nggak saya tulis di sini. Ini min 1/C. Ya, lebih kecil. Belum, ini sama dengan X min C. Seperti ini teman-teman. Kemudian di sini sama ya, 1C dikalikan dengan X. Nah, X min C-nya ini itu kan lebih kecil daripada si deltanya ya. Jadi kita akan ambil di sini lebih kecil daripada delta itu 2C gitu ya. Kemudian di sini kalikan seper-C. Lalu kita punya yang seper-X-nya ini adalah epsilon per 2 C kuadrat. Ya, ini coret, 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 coret. Sehingga akan lebih kecil daripada si epsilon. Ya, jadi terbukti bahwa Fx min Fc itu lebih kecil daripada epsilon. Jadi di sini kita bisa tulis, jadi F itu continue di titik C, elemen daripada R positif. Nah, padahal kita tahu tadi C-nya itu adalah sebarang titik di elemen R positif. Sehingga apa? Sehingga kita bisa buktikan F ini adalah continue di R
positif. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like channel YouTube saya. Sampai jumpa.